Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita bertemu lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Nah, sebelum kita mendengarkan, membaca dan merenungkan berita firman Tuhan, mari kita naikkan pujian berikut ini. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpin Saudara yang kasih Tuhan, barangkali Anda pernah memperhatikan dalam ibadah minggu di GKI Gading Indah, saya dan beberapa rekan pendeta yang lain sempat mengungkapkan bahwa
kami sudah mulai menggunakan Alkitab yang disebut sebagai Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 dari Lembaga Alkitab Indonesia yang mulai dirilis kira-kira di awal tahun ini ya, dan mulai minggu besok tepatnya tanggal 23 Juli di GKI Gading Indah secara resmi Alkitab ini akan mulai digunakan dalam setiap kesempatan ibadah ya, digunakan oleh pelayan firman, oleh lektor, oleh bacaan-bacaan yang digunakan dalam liturgi, semua akan menggunakan Alkitab TB2 ini. Nah, apa yang membedakan Alkitab TB2 ini sih? Kenapa sih mesti ada terjemahan baru 2 tahun 2023? Emangnya yang lama nggak cukup ya? Bahkan saya pernah menemukan komen di sosial media yang mengatakan yang lama aja kita belum benar-benar paham belajarnya, ini udah dikeluarkan yang baru buat apa dan sebagainya. Ya itu tentu agak keliru ya, karena yang Alkitab ini ya masih Alkitab yang kita gunakan dari dulu memang, tetapi tentu ada pembaharuan yang wajar dan harus terjadi ya, terutama karena perkembangan soal bahasa dan sebagainya. Dan sebetulnya ini memang saya sudah katakan harus terjadi. Coba bayangkan kalau kita masih menggunakan Alkitab yang dulu ya, yang asli, Anda pasti tidak bisa menggunakannya. Saya pun akan amat sangat sulit menggunakannya karena ditulis dalam bahasa yang tidak kita gunakan sehari-hari ya, bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, atau bahasa Indonesia deh. Kenapa tidak gunakan bahasa Indonesia yang dulu gitu ya, yang lama aja Alkitabnya, nggak usah diperbarui. Coba bayangkan kalau kita harus menggunakan Alkitab ejaan lama ya, yang namanya edisi Klinkert ini tahun 1879. Coba bayangkan saudara, saya akan bacakan kira-kira begini bunyinya. Ini dari Kejadian 1 ayat 1. Bahwa pada mula pertama dijadikan Allah akan langit dan bumi, maka bumi itu lagi campur-campur adanya, ia itu satu laut yang ketutupan kelam kabut. Maka roh Allah berlajang-lajang di atas muka air itu. Coba bayangkan. Susah kita memahaminya ya. Dan karena itu muncullah terjemahan, dibuatlah atau dilakukanlah penerjemahan yang sekarang kita kenal sebagai terjemahan baru tahun 1974 oleh Lembaga Alkitab Indonesia ya. Kita sudah hafal bunyinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi memang wajar dan harus bahwa yang namanya Alkitab itu harus diterjemahkan mengikuti perkembangan bahasa, dan itu yang terjadi dengan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 tahun 2023 ini ya. Ini sebenarnya proses yang sudah sangat lama dilakukan, mungkin hampir 20 tahun proses penerjemahannya. Sangat lama saudara ya. Ada beberapa hal yang menarik, misalnya dilakukan penerjemahan karena ada kata yang sekarang sudah tidak kita gunakan. Ini mungkin Anda belum pernah dengar ya. Di 1 Raja-Raja pasal 7 ayat 2, kalau Anda membaca di Alkitab Terjemahan Baru yang kita saat ini masih banyak gunakan, ada digunakan kata begini. Ia, Raja Salomo, mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Ganja. Bukannya itu tanaman yang kemudian banyak digunakan orang untuk menikmatinya ya, dijadikan rokok, lalu orang jadi kecanduan, nanti ditangkap polisi ya, sejenis narkotika. Ternyata kalau dilihat di dalam kamus bahasa Indonesia, ganja itu punya makna juga, yaitu bagian keris yang melekat pada bilah, semacam tiang. Jadi mungkin tahun 60-50 ini kata yang umum dipakai atau digunakan adalah paling tidak dalam kosakata kita, tetapi sekarang kan tidak digunakan lagi. Karena itu Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 menerjemahkan kata tersebut mengganti kata tersebut sesuai dengan bahasa Ibraninya yang bermakna juga balok atau tiang menjadi tiang ya. Jadi gini sekarang terjemahnya, 1 Raja-Raja 7 ayat 2. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya dengan 4 tiang kayu aras dan balok-balok kayu aras di atas tiang-tiang itu.
ganja, tiang-tiang. Lebih mudah dia mengerti, saudara ya. Jadi ada pembaruan-pembaruan yang sifatnya mungkin hanya memperbaiki ejaan. Misalnya ada kata yang dulu ditulis yang maha besar, maha dan besar digabung. Ejaan bahasa Indonesia yang benar adalah maha dan besar terpisah. Atau kata kita sering gunakan ya dalam doa Bapa kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Secara bahasa Indonesia itu salah, saudara. Jadi yang benar dan sekarang yang digunakan adalah lepaskanlah kami dari yang jahat. Lalu ada pembaruan suku kata, ya. Kalau Anda pernah mendengar ada kata memperanakan, itu sudah tidak dipakai lagi sekarang. Ya, karena kayaknya kok aneh ya. Jadi mempunyai anak, kata bujang. Dulu kata bujang itu berarti pembantu laki-laki. Ini sekarang bujang itu ya single. Sekarang diganti dalam TB2 menjadi hamba. Kata ipuh, siapa di antara Anda yang tahu apa itu ipuh? Ya, itu racun. Sekarang digunakan kata racun dalam TB2. Lalu di pengkhotbah 10, misalnya pengkhotbah 4 ayat 10 itu ada kata wahai orang yang tidak mempunyai teman. Apa itu wahai? Diganti sekarang menjadi sungguh kasihan. Ya, sungguh kasihan orang yang tidak mempunyai sahabat. Nah, satu kata yang saya terkenal diganti adalah, ini kata yang sering digunakan ya dalam lagu rohani populer ya. Anda pernah mendengar pasti lagu banyak perkara dan seterusnya. Nah, kata perkara di Mazmur 126 ayat 3 itu dalam TB2 tidak akan kita temui lagi. Kenapa? Karena kata perkara itu sekarang lebih erat dengan dunia peradilan ya, dunia hukum, digunakan dalam urusan-urusan hukum, perkara pidata, perdana, perdata, dan ya yang berurusan dengan pengadilan. Sehingga digunakan kata sekarang perkara itu sebagai perbuatan besar. Ya, Anda kalau masih mau nyanyi lagu yang versi lama ya nggak apa-apa juga, nggak dosa. Tetapi dalam Mazmur 126 ayat 3 kata perkara itu sudah tidak digunakan lagi. Ada penerjemahan yang diperbaiki. Bahkan ada perubahan yang dilakukan terkait dengan keseluruhan interpretasi teks itu. Misalkan yang saya ingat adalah kita sering membaca tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, menurut penelitian mutakhir para ahli Alkitab, kata yang diterjemahkan sebagai kusta itu mungkin yang dipahami pada zaman Tuhan Yesus dengan sekarang tidak sama. Sehingga sekarang yang digunakan adalah penyakit kulit, kata yang lebih umum ya, untuk menyebut penyakit kulit yang berat sebetulnya. Dan mungkin itu lebih tepat, karena jangan-jangan nanti kita memahami kusta yang seperti sekarang, padahal mungkin pada masa itu bukan itu yang dipahami. Nah, balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa sih Alkitab itu perlu diterjemahkan, perlu diperbaharui? Ya karena memang firman Tuhan ini, kita percaya ini adalah firman Tuhan, tetapi firman Tuhan ini akan baru bermakna kalau kita bisa membaca, kita bisa merenungkannya, kita bisa menjadikannya sebagai sumber inspirasi, tuntunan hidup, dan yang utama yang menuntun kita untuk berjumpa sendiri dengan Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ya, kalau Alkitab ini tetap dalam bahasa yang tidak kita mengerti ya, yang kita dengarkan dengan terkagum-kagum, mungkin bahasa malaikat atau apa, tapi tidak ada faedahnya buat hidup kita, kita tidak memahaminya, maka Alkitab ini menjadi tidak ada gunanya, saudara. Dan karena itulah Alkitab harus diterjemahkan. Bahkan kalau Anda melihat ya, Anda buka internet, ada sangat banyak terjemahan Alkitab, bahkan dalam satu bahasa ya, dalam bahasa Inggris ada sangat banyak penerjemahan. Ada banyak sekali versi terjemahan Alkitab, dan menurut saya itu hal yang baik-baik saja, yang sepanjang memang bisa dipertanggungjawabkan ya, sehingga itu memperkaya bagaimana kita memahami. Dan yang lebih penting lagi, kenapa sih kita harus Alkitab ini perlu diterjemahkan? Supaya kita bisa mempelajarinya, kita bisa membacanya, mempelajarinya, dan menjadikannya tuntunan dalam hidup kita. Satu peristiwa yang sangat penting kalau kita baca dalam Injil Lukas, setelah Yesus dibangkitkan dari kematian, dia menemui murid-muridnya, dan secara khusus dia menemui 2 orang muridnya dalam perjalanan menuju satu kampung yang bernama Emmaus. Mungkin saudara masih ingat ya. Dan di dalam perjalanan itu murid-muridnya, yang 2 murid ini yang sedang berkeluh kesah tentang Yesus, dijumpai oleh Yesus dengan dengan tanpa mereka sadari. Lalu Yesus
menggali-gali, mencari tahu apa yang sedang mereka gumulkan, memancing-mancing, hingga mereka mengumpahkan perasaannya. Lalu Yesus kemudian mengajar mereka. Lukas 24 ayat 7 mengatakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka tentang apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Luar biasa, saudara. Yesus ber-PA sambil jalan, dan itu dilakukan dengan begitu menarik sampai para murid itu menjalani perjalanan mereka yang tadinya dengan kegusaran, dengan menggerundel ya, menggerutu, kecewaan, mereka menjadi begitu bersemangat sampai mereka tiba di tempat mereka bermalam, dan dikatakan disitulah Yesus kemudian memecah roti, membagikannya, baru mereka terbuka matanya siapa itu yang ada bersama mereka. Tapi poin bahwa Yesus menjelaskan tentang siapa dia bukan cuma dari apa yang ada di pikiran aja ya, tapi dari apa yang tertulis tentang dia, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tentu pada waktu itu belum ada perjanjian baru pastinya ya. Luar biasa. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya kitab suci dalam kehidupan orang percaya. Dalam nasihatnya pada Timotius, muridnya yang masih muda, Rasul Paulus mengatakan segala yang difirmankan oleh Allah bermanfaat ya, untuk menegur, membentuk perilaku, ya, menuntun dan seterusnya. Itulah pentingnya kitab suci. Itulah kenapa Alkitab kita harus terus-menerus diperbaharui. Sekarang ada TB2 tahun 2023. TB1 terjemahan baru 1 itu dirilis resmi tahun 74, berarti hampir 50 tahun. Mungkin, dan saya rasa harusnya mungkin 30, 40, 50 tahun lagi akan keluar terjemahan baru ketiga. Dan itu tidak apa-apa, harus terjadi. Kita tidak tahu bagaimana bahasa kita akan berkembang, bagaimana kita memahami kata, dan tentunya cara berpikir akan berubah. Karena itu firman Tuhan harus terus mengikuti perkembangan itu, tentu dengan tetap pesan berita Injil yang sama, Injil kasih, Injil keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari kita mendalami terus firman Tuhan. Dan saya menghimbau juga kalau Anda ikut kebaktian, kalau bisa bawalah Alkitab dalam bentuk buku, bukan lagi handphone ya, bukan lagi Alkitab elektronik. Kebetulan terjemahan baru 2 ini setahu saya belum tersedia secara lengkap dalam format elektronik. Jadi kita memang diundang untuk tetap menggunakannya dalam bentuk buku. Kiranya dengan firman Tuhan ini kita semua akan makin diperkaya dalam pemahaman iman, dalam hidup kita, untuk makin menyatakan Injil Kristus itu dalam dan lewat hidup kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, firman kehidupan yang menuntun kami pada Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, tapi juga yang membimbing kehidupan kami, membentuk perilaku kami, yang mengajar kami untuk menjadi saksi Kristus lewat perkataan perbuatan kami. Karena itu beri kami juga ketekunan untuk mendalami firman Tuhan, untuk belajar dari firman Tuhan, untuk menjadikan firman Tuhan sebagai bagian tidak terpisahkan dari hidup kami. Kami mau berdoa pada hari ini untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang bekerja keras menerjemahkan Alkitab, baik membuat terjemahan yang lebih terbaru, yang lebih baru, yang lebih sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi kebahasaan, terjemahan-terjemahan dalam berbagai bahasa di Indonesia, yang dengan demikian makin banyak orang boleh mengenal, boleh mendalami firman-Mu. Tuhan yang berkati upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, biarlah boleh terus menjadi berkat, boleh membawa terang firman Tuhan kepada banyak orang. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu, untuk kami semua, agar kami makin rajin mendalami firman-Mu, agar kami mau dituntun, mau menemukan kebenaran Tuhan dalam apa yang disaksikan oleh firman Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemerintah Indonesia, mulai dari presiden hingga jajaran paling kecil di lingkungan setiap masyarakat kami, biarlah mereka semua boleh bekerja sama membangun kehidupan yang baik
tapi tentunya juga kami sebagai warga negara, kami boleh mengerjakan setiap bagian kami dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk gerejamu di berbagai tempat di Indonesia, biarlah gerejamu boleh terus menjadi saksi Kristus dalam setiap hal yang dikerjakan. Kami berdoa khususnya untuk gereja kami, GKI Gading Indah, untuk kami semua sebagai tubuh Kristus di GKI Gading Indah. Beri kami hikmat agar kami boleh melakukan apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang sejalan dengan apa yang disaksikan dalam Alkitab yang menuntun kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga dalam pergumulan mereka, masalah ekonomi, kesehatan, relasi. Tuntunlah agar segala yang baik darimu yang selalu kami kejar dan cari. Kami juga mau menaikkan permohonan-permohonan kami yang tidak bisa kami bagikan kepada orang-orang lain di sekitar kami. Kami percaya Tuhan akan mendengarkan dan memberikan yang baik. Maka inilah kami dalam doa-doa pribadi kami. Demikianlah doa-doa pribadi kami ya Tuhan. Berikanlah kepada kami bukan hanya meminta kepadamu, tetapi juga mengerjakan apa yang menjadi bagian kami dengan sebaik-baiknya. Dan berilah juga kepada kami hati yang mau terbuka untuk menerima apa yang terbaik dari Tuhan. Kami menyerahkan diri kami, hidup kami, gereja kami, bangsa negara kami, hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar,